Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik yang sedang menempuh mata kuliah Matematika Keuangan jarak jauh. Ini PS1 dan PS2 ya. Oke, kemarin kita udah bahas mengenai bunga sederhana atau simple interest dan juga tingkat diskon dan diskon tunai. Dan sekarang kita akan membahas mengenai bunga majemuk atau compound interest. Oke, langsung aja ya. Untuk pengertian dari bunga majemuk sendiri, yaitu bunga yang jatuh tempo ditambahkan ke nilai pokok pada akhir setiap periode compound atau periode perhitungan bunga untuk mendapatkan pokok yang baru atau istilahnya adalah bunga berbunga. Jadi kalau simple interest atau bunga sederhana dulu kan bunga itu dihitung berdasarkan pokok pinjaman dan bunga jumlahnya tetap setiap periode. Setiap periode pemberian bunga jumlah atau besaran bunganya itu pasti tetap. Misalkan aja kita pinjam uang 1 juta dengan dengan tingkat diskon 10%. Jadi setiap bulan atau setiap periode ya, setiap periode pemberian bunga kita akan mendapatkan 10% dari 1 juta atau 100.000 dan jumlahnya tetap. Berbeda ketika kita belajar mengenai bunga majemuk atau bunga berbunga. Bunga berbunga di sini acuan untuk menghitung bunga pada periode saat ini adalah pokok pinjaman ditambah bunga pada periode sebelumnya, kayak gitu. Jadi semakin lama bunga akan semakin besar. Oke, paham ya? Nanti kita akan belajar perhitungannya. Periode perhitungan bunga dapat dinyatakan dalam harian, istilahnya digambarkan dengan ini ya, J365, atau setiap hari dia akan mendapatkan bunga gitu. J365. Mingguan J52. Dalam artian 1 tahun kan ada 52 minggu. Jadi setiap minggu dia akan mendapatkan bunga. Atau periode pemberian bunganya adalah 52 kali dalam 1 tahun. Lalu ada bulanan yaitu J12, triwulanan. Triwulanan kan setiap 3 bulan ya dia akan memperoleh bunga. Atau J4, semesteran J2. Jadi tiap semester dia akan mendapatkan bunga. Jadi dalam 1 tahun dia akan mendapatkan bunga 2 kali. Atau tahunan yaitu J1. Contohnya ya, hitunglah bunga dari 1 juta rupiah selama 2 tahun dengan tingkat bunga 10% per annum atau per tahun apabila bunga dihitung semesteran. Oke, berarti nanti J2 ya, karena dalam 1 tahun ada 2 kali periode pembayaran bunga dan bandingkan dengan bunga sederhana yang dihasilkan. Oke, dipahami dulu mungkin. Jadi ini simulasinya. Karena ada 2 kali pembayaran dalam 1 tahun, maka kalau di total ada 4 kali pembayaran dalam 2 tahun, benar kan? Dengan yang periode pertama atau semester pertama ya, 1 juta pokok pinjamannya, perhitungan bunga majemuknya adalah 1 juta dikali 5% menghasilkan bunga 50.000, sehingga S pada semester pertama atau nilai akhir pada semester pertama adalah 1.050.000. Oke, paham? Dan pada semester kedua ya, pada semester kedua pokok pinjamannya adalah ini nilai pada akhir periode ini. Jadi pokok pinjaman ditambah sama bunganya ini dan akan menjadi pokok pinjaman lagi di periode berikutnya, seperti itu terus. Nah, nanti kan bunganya semakin besar atau namanya bunga berbunga. Seperti itu ya, dapat dipahami? Mungkin bisa di pause dulu videonya. Total bunga majemuk selama 2 tahun, ini dijumlah semua ya, berarti ya. Total bunga majemuk selama 2 tahun adalah Rp215.506,25. Sedangkan bila menggunakan bunga sederhana, total bunganya adalah Rp200.000. Oke, jelas ya. Kalau pakai bunga sederhana atau simple interest, kita langsung mengalihkannya aja dengan pokok pinjaman dikali rate dikali 2 tahun. Gitu, gampang sekali. Berarti otomatis kita pilih yang bunga sederhana ya, karena memang apabila kita meminjam sama-sama 1 juta tetapi
satu bank dia pakai bunga sederhana, lalu bank lainnya dia pakai bunga majemuk, otomatis kita akan memilih yang bunga sederhana karena jumlahnya lebih kecil. Perhitungan bunga majemuk menggunakan rumus yaitu S atau nilai akhir ya, sama dengan P atau nilai pokok awal principal dikali 1 plus interestnya. Interest ini tingkat bunga per periode perhitungan bunga. Dipangkatkan dengan N atau jumlah periode perhitungan bunga. Kalau tadi kan jumlah periodenya ada 4 ya pada contoh sebelumnya. Dengan rumus I atau interest sama dengan JM. Ada berapa kali, ini ada tingkat bunga pada 1 tahun. 1 tahunnya tuh ada berapa, lalu M ini adalah ini ya, frekuensi perhitungan bunga dalam setahun, yaitu 2 untuk, oke tadi udah dipelajarin, dibagi sama M nya. Oke, langsung ke contohnya aja mungkin ya. Kalau di ini ya, kalau di bunga sederhana kan S sama dengan P dikali 1 plus RT ya. Kalau di bunga majemuk kita pakai rumus ini. Contoh, berapakah nilai S atau nilai akhir dari pokok pinjaman atau prinsipal sebesar 10 juta jika J 12 sama dengan 12%. Jadi dalam satu periode ada 12 kali pembayaran, atau berarti tiap bulan ya. Seperti itu. Dengan bunga majemuk 1 tahun itu sebesar 12% selama 5 tahun. Ada yang 25 tahun. Oke, kita akan bahas. Jadi P atau pokok pinjaman sama dengan 10 juta. Oke, ini adalah interest rate atau tingkat bunga dalam 1 kali periode pembayaran. Kalau ini kan per tahun ya. Maaf. Mungkin pointer option. Nah, ini kan 1 tahun. Lalu dibagi berapa kali pembayaran? Berapa kali pembayaran? Di sini ada 12 kali pembayaran. Jadi dalam 1 kali periode bunganya berapa tingkat bunganya? 1% ya, dibagi 12% dibagi 12 kali pembayaran. Jadi 1 bulannya adalah 1%. Lalu ada N-nya. N di sini adalah total ya, berapa kali pembayaran. Karena yang ditanya adalah 5 tahun dan 1 tahunnya itu ada 12 kali pembayaran, maka ada 60 kali periode pembayaran atau 60 bulan ya. Jadi kita mencari nilai S atau nilai akhir periode. Setelah 5 tahun itu pokok pinjaman beserta bunga-bunganya itu ada berapa, kan gitu ya. Dengan rumus P dikali 1 plus interest rate di pangkatkan N atau berapa kali pembayaran. 10 juta dikali 1 plus 0,01 pangkat 60 menghasilkan 18 juta 166.967 rupiah. Seperti itu. Lalu ada 25 tahun, sama ya, P sama dengan 10 juta. Ingat tetap 1% dengan N 25 tahun dikali 12 kali pembayaran dalam setahun yang menghasilkan 300 bulan. S sama dengan P tetap ya, cuman yang diganti adalah ini jumlah periodenya karena udah berganti. Oke, menghasilkan 197. Bunganya banyak banget. Seperti itu karena memang bunga berbunga dan setiap bulan di akhir bulan dia akan mendapatkan bunga. Kita lihat ininya ya, lihat J berapa dulu. Kalau J1 maka dia hanya akan mendapatkan bunga di akhir tahun. Oke, selanjutnya adalah mengenai bunga efektif dan bunga nominal. Jadi bunga nominal itu apa? Yaitu tingkat bunga tahunan yang dinyatakan dalam JM. Oke, tadi kan banyak ya JM atau berapa kali bunga tersebut dibayarkan. Jadi dalam 1 tahun itu misalkan 12%, maka 12% terus periode pembayarannya adalah
2. Jadi J2 sama dengan 12%. Jadi pada tahun itu dia akan mendapatkan bunga 12% dalam 2 kali periode pembayaran. Oke, paham ya sampai diulang-ulang bolak-balik. Lalu ada bunga efektif, yaitu tingkat bunga tahunan J1 yang ekuivalen yang digandakan tahunan memberikan besaran bunga yang sama per tahun. Jadi kita di sini akan menghitung apabila misalkan J2 sama dengan 12%, pasti nilainya akan berbeda. Besaran bunganya akan berbeda dengan apabila dia dibayarkan di akhir tahun saja atau tidak semesteran atau J1 gitu. Jadi kalau misalkan J2 tadi 12%, kalau J1-nya tuh berapa ekuivalensinya dengan 12% tadi gitu ya. Oke, penghitungannya ya. Bunga efektif sama dengan 1 plus interest rate ya, dibagi dengan dipangkatkan M dikurangin 1. Atau ini kebalikannya sama modifikasinya. Misalkan gini, hitunglah tingkat bunga efektif J1 yang ekuivalen dengan J2 sama dengan 10%. 10% apabila dibayarkan setiap semester pasti akan berbeda nilainya dengan yang dibayarkan pada akhir tahun, seperti itu. Kalau misalkan J2 10%, maka J1 itu berapa? Gitu ya, kita menghitungnya. Maka J1 atau tingkat bunga efektifnya sama dengan 1 plus 0,1 per 2. Kenapa gini? Karena 10% dibagi M-nya ada 2 ya. I-nya, akhirnya I-nya adalah 0,05. 0,1 dibagi 2. Dipangkatkan 2, dikurangin 1. Oke, 1,05 dipangkatkan 2 dikurangin 1 menjadi 10,25. Oh, ternyata apabila bunga 10% yang dibayarkan dalam 2 kali periode setahun, nilainya akan sama dengan 10,25% apabila dia dibayarkan 1 kali dalam setahun. Seperti itu ya. Oke, paham? Lalu ini kita akan ini ya mencari ekuivalensinya apabila dia dibayarkan 12 kali dalam setahun atau per bulan ya istilahnya. Berarti tingkat bunga efektifnya sama dengan 1 plus 0,12. Oke, ini 0,12 dibagi 12. M-nya 12 ya. Dipangkatkan 12 dikurangin 1. Oke, menghasilkan 12,68%. Jadi semakin banyak periode pembayaran atau berapa kali pembayaran, maka tingkat bunga efektifnya semakin besar. Ini apabila dibayar harian. Kayak gitu ya, iyalah setiap semakin banyak periode dalam 1 tahun kita dapat bunga, maka akhirnya tingkat bunga efektifnya apabila diekuivalenkan pasti akan lebih besar. Bunga namanya juga berbunga ya, berbeda dengan bunga sederhana, kita tinggal membaginya saja dengan jumlah periode karena pasti besarannya sama per periode. Kalau ini ya contohnya, berapa tingkat bunga sederhana yang ekuivalen dengan J2 sama dengan 9% jika uang disimpan selama 3 tahun. Nah ini pembandingnya atau ekuivalensinya bukan dengan sama-sama bunga majemuk lagi, tapi pakai bunga sederhana. Ini kan rumusnya ya, 1 pokok pinjaman ditambah 3 kali pembayaran bunga. Ini 1 plus tadi rumusnya 1 plus I dipangkatkan sama M. 2 dikali 3 sama dengan 6 ya pangkatnya. Oke, 1 plus 3R 3 tahun ya. 3 tahun sama dengan hasilnya ini. Lalu R-nya bisa ya, 1 ini dikurangin 1 lalu dibagi 3 menghasilkan 0,100. Sudah paham? R-nya adalah 10,08%. Oh, ternyata tingkat bunga sederhana R ya. Kalau I
kan tingkat bunga majemuk ya per periode. Kalau tingkat bunga sederhana kita R, kemarin udah belajar. Tingkat bunga sederhana yang ekuivalen dengan J2 sama dengan 9%, jika uang disimpan selama 3 tahun adalah 10,08%, seperti itu. Lalu ada menghitung nilai sekarang. Oke, ini konsepnya sama ya. Ini PV, ini kan dari rumus dasarnya itu P sama dengan S. Ini kan diputar-putar tadi ya, dimodifikasi rumusnya. Oke, P sama dengan S. Oke, tadi kan kita belajarnya S sama dengan P dikali 1 plus I pangkatkan N. Bila dibalik maka perpangkatannya menjadi min ya. Oke, sama akhirnya ini konsepnya lebih aplikatif untuk menghitung nilai sekarang atau present value atau P ya, nilai sekarang sama dengan future value atau S, nilai akhirnya. Future value sama dengan S. Future value atau nilai masa depan dibagi 1 plus I interest rate dipangkatkan N sama ya. Oke, itu bisa dipelajari ini mungkin karena konsepnya sama, cuman bahasanya, istilahnya aja berbeda. Oke, ini berapa nilai P yang membuat S? Jadi yang diketahui adalah S ya. S-nya sama dengan 100 juta dengan tingkat bunga 12% per tahun, tapi dibayarkan dalam 4 kali 1 tahun selama 6 tahun. Seperti itu. Jadi S-nya adalah 100 juta, tingkat bunga per periode pembayaran berarti 12% per tahun dibagi dengan 4 ya. 4 kali pembayaran sama dengan 3%. N-nya sama dengan 6 tahun dikali 4 periode berarti 24 periode. S sama dengan P dikali 1 plus ini ya rumus dasarnya 100 juta karena yang diketahui adalah S, masukkan ini 100 juta sama dengan P dikali 1 plus ini dikalikan N ya, dipangkatkan N. Oke. Lalu P-nya adalah 49. Jadi nilai sekarangnya itu 49 juta. Apabila kita ingin mengkonversi ke 6 tahun lagi dengan tingkat bunga 12% yang dibayarkan 4 kali dalam 1 tahun, maka uang kita akan menjadi 100 juta. Ini ya. Sekarang 49 juta dan 6 tahun lagi 100 juta. Seperti itu logikanya. Karena ada kandungan bunga. Contoh soal lagi, Tuan Tino menyimpan uangnya sebesar 5 juta dalam sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 18% per tahun. Bunga dihitung bulanan, berarti apa? J12 sama dengan 18% gitu ya. Berapa besarnya bunga yang dihasilkan selama tahun pertama? Jawabnya, P sama dengan atau nilai sekarang ya, pokok pinjaman atau pokok tabungan 5 juta. Interest rate-nya 18% dibagi 12 karena kita dibayarnya per bulan 1,5% atau ya 0,15. N-nya 12 periode. Mengapa? Karena ada per tahun bunga di 12. Oke, N-nya 12 periode benar. S-nya masukkan ke rumus dasar. Oke. Ini 5 juta, P-nya 5 juta dikali 1 plus 15%. Kok 15%? 1,5%. Oke. Dipangkatkan 12. Ya, hasilnya segini dikalikan 5 juta, maka S-nya adalah 5.978.090,857 rupiah. Itu. Jadi tahun depan ya Pak Tino tuh mendapatkan uangnya sebesar segini. Lalu yang ditanya adalah besarnya bunga. Jadi bunga atau interestnya itu S dikurangin P atau saldo akhir dikurangi saldo awal.
ini dikurangin 5 juta. 5.900.000 dikurangi 5 juta, jadi 978 juta. Oke, ini ada soal, adik-adik bisa mengerjakannya. Mohon dibaca dulu. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan chat di grup atau japri saya, silahkan. Oke, selamat belajar, be happy, jaga kesehatan terus. Lalu sama-sama memaklumi ya. Di sini kita sama-sama berusaha memberikan yang terbaik. Saya memberikan yang terbaik untuk Anda, dan Anda juga harus memberikan yang terbaik untuk Anda sendiri. Kayak gitu, sama-sama bekerja sama. Oke, good luck. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.